Goro punya trauma masa lalu atau gimana gitu kayaknya. Pernah disakitin banget gitu mungkin waktu mudanya. Jadi benar-benar I wanna be very powerful. Saya mau benar-benar jadi orang yang sangat kuat, yang tidak bisa dilukai atau disakiti oleh siapapun. Dan saya udah nggak peduli sama orang lain, mau orang lain mati kayak mau celaka, mau istri, mau anak, nggak peduli karena rasa sakitnya Mas Goro lebih sakit dari itu. Mau nutupin itu, bener nggak? Betul sekali. Iya, itu Bang. Itu alasan utamanya sebenarnya. Betul. Backgroundnya ceritanya. Saya ingin memanggil Goro. Ini apa Roy? Saya memanggil Dikdok. Goro, saya ingin memanggil Goro untuk kamu panggil Dikdok sekarang datang. Ada tata cara khusus untuk memanggil Dikdok? Ada. Biasanya gimana? Di hari Selasa ya, Selasa Kliwon, kita harus siapkan darah ayam hitam atau ayam cemani. Dan di tempat kamar kosong, kita harus siapkan satu kamar kosong. Bentar. Dikdok. Penonton jangan ada yang kosong ya. Fokus ya semua ya. 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 Dikdok. Muncullah. Saya persembahkan Ini darah. Oh, pantesan. Mas Gor tadi bilang darah ayam hitam ya. Betul sekali. Saya mencium bau darah di sini. Oh, aduh. Mohon maaf sekali penonton. Kalau ada yang lagi halangan, keluar dari sini sekarang. ada yang lagi berhalangan datang bulan. Jangan ada darah. Jangan ada darah di ruangan ini. Kalau baru mau Ada yang harus yang udah datang ada lagi? bulan kan? Nggak ada. PMS? Aku Kalau di ada, PMS. Nggak apa-apa. Keluar. Udah, segitu. Jangan ada darah di ruangan ini. Jangan ada darah ya. Kalau saya tidak dibayar darah, saya ingin nyawa. Itu kata Dikdok. Kamu udah pernah ketemu Dikdok di dalam mimpi atau ketemu langsung? Pernah? Berarti fix 100% saya di sini. Saya bukannya ingin membantu mencari solusi. Berarti saya hanya membantu kamu untuk ngobrol dengan Dikdok. Berarti seperti itu, betul? Iya. Di sini bukan solusi berarti yang Mas Goro inginkan ya. Jadi sebenarnya apa yang dia mau? Cuman mau eksistensi. Terus Dok ini nggak bisa diusir pergi supaya dia nggak terlalu minta banyak korban lagi. Seharusnya Dikdok itu diusirnya sama Mas Goro sendiri. Darahnya banyak banget muncul dari Apa itu? Otak. otak. Otak manusia itu sangat menjadi santapan. Dikdok, Dikdok. Roy mau apain? Saya mau panggil Dikdok. Kamu ada amalan khusus gak untuk panggil Dikdok? Ada amalannya. Iya, ada. Apa Mas? Mas Goro, itu darah banyak banget. Suruh siapkan darah. Mempersiapkan darah. Iya. Kalau saya nggak izinin, bagaimana? Dikdok masih mau datang nggak? Tidak. Darah. Ada darah dulu baru mau datang. Iya.
Toh kita juga nggak ada darah di sana. Nggak bisa. Dik Dok, saya Roy Kiyoshi. Datang nggak? Mas Goro, saya masih gregetan. Saya tuh pengen bakar itu loh. Tidak boleh ya? Kamu tidak suka ya saya? Kalau dibakar ini apa efeknya Mas Goro? Apa Nanti apa rasain? perjanjian saya ingkari sama Dik Dok nih. Dan satu, kekebalan saya juga berkurang. Ilmu saya Dik Dok, saya panggil sekali lagi. Kamu harus datang, Dik Dok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Dik Dok kamu tuh. Mencelakakan orang. Intinya saya nggak mau tahu. Kamu harus lepasin semuanya. Oh, ini bisa makan korban terus di Dok. Ini minta darah gitu terus. Iya. Sekarang aja saya tantang untuk dibakar, dia marah. Pecahin apa tadi tuh? Berarti kalau misalnya nanti Mas Guru mau ngelepasin juga nggak bisa dong ya? Kan kayaknya biasanya perjanjian kayak gitu kalau nonton di film-film kan sekali perjanjian Iya. Nggak bisa lepas. nggak bisa. Nggak bisa lepas. Kalau di film-film sih gitu, nggak tahu ya kalau Sampai akhirnya bener ya sampai nggak? akhirnya nyawanya dia juga habis. Mas Goro siap kalaupun harus ngasih nyawanya Mas Goro sendiri. Siap. Ya kalau seperti itu saya udah lepas tangan sih. Kalau dia udah siap Oke. untuk memberikan memberikan nyawanya, berarti artinya nyawa dia sudah tidak berharga. Oke. Dia saya menantang Dik Dok untuk datang. Dia bilang versi kamu dia tidak mau datang, tapi dia nunjukin kemarahannya pada Roy Kiyoshi. Saya aja jadi tantang untuk bakar, langsung ada kejadian aneh di sini. Apalagi kalau Mas Goro benar-benar niat bikin orang seperti apa, itu bahaya. Ya, Mas Goro jadi bener-bener nggak mau ngelepas semuanya. Tidak. gak mau lepasin. Tadi harus pisah dengan ibu dan istri. Kalau nyawa mereka diminta oleh Dik Dok gimana? Saya terima. Saya kelar. Dikasih. Dikasih. Oke, baik. Terakhir deh saya masukkan dari Roy Kiyoshi. Saya pengen Mas Goro, umur gak ada yang bisa tebak. Setiap manusia pasti akan meninggal, siapapun itu. Isilah perbuatan baik selama masih hidup. Jangan bermain-main yang sesat. Suatu hari ketika meninggal, kamu gak bisa baik lagi untuk berbuat baik karena sudah terlambat. Mumpung sekarang masih ada Mas Goro, saya mohon untuk kedua, buang semua itu kalau memang kamu ingin berhenti. Tapi kamu bilang tidak mau berhenti. Tapi ingat pesan saya, suatu kematian akan ditimbang loh, baik dan buruk kamu di ajal nanti. Seperti itu, terima kasih. Mbak Wulan, kira tambahkan. Apa ya? Speechless sih lihat ini kayaknya. Bagus dibikin film kali ya. Aku. Ya aku sih pastinya berharap sama sih sama Roy, Mas Goro. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya masih yakin sekali sama pilihannya. Karena pilihannya mungkin yang membuat Mas Goro happy kali ya. Betul. Karena masa lalunya terlalu sakit.
Ya, aku sih berdoa Mas Goro dapat mukjizat. Iya. Entah kapan sadar kalau ini semua sebenarnya bikin makin sakit hatinya. Berkesan kayak hanya kamuflase. Bahagia yang kamuflase, padahal painnya itu makin sakit sebenarnya. Mudah-mudahan aku doa deh Mas Goro dapat mukjizat, dapat pencerahan. Makasih. Mudah-mudahan cerita dari Mas Goro yang menjadi apa ya, memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan supaya bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak seharusnya dipilih. Mas Goro ini boleh dibawa semuanya. Oke. Terima kasih. Masukin lagi ya? Iya, boleh silakan. Terima kasih telah berbagi cerita dan semoga kedepannya lebih baik ya hidupnya ya. Mudah-mudahan lebih baik ya Mas Goro ya. Amin, makasih. Ya, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin dan Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Makasih Mas Goro. Makasih. Ya, Mas. Ya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Aduh, Roy, itu kalau ada orang kayak gitu dan terus minta korban dan Iya. bahkan menyetubuhi mayat gini, apa nggak sebaiknya emang dia di apa ya? Paksa. Nggak bisa dipaksa ya? Gak bisa dipaksa. Ya memang seperti itu ya. Saya melihat ini aja udah nggak beres. Saya curiga dia ada kecenderungan sakit dalam mental, Iya. kejiwaannya. Mungkin yang harus disembuhin mental kejiwaannya dulu, Mental baru itu akan kejiwaan. Dulu ya. Ya ini kayaknya dua-duanya karena memang karena kecewa dan nggak puas sekali dengan hidupnya begitu ya, Roy? Betul sekali. pastinya sih. Pastinya. Oke. Kesengsaraan. Ada tanggapan nggak, Bulan? Ya kalau buat aku sih, aku senang sih ada acara seperti ini juga, mau ada pro kontranya atau ada orang bilang A, ada orang bilang B. So aku juga mau diundang jadi bintang tamu di sini, cuman sebagai barometer kehidupan buat benteng aku sih. Jadi mungkin kan juga bisa berguna juga untuk masyarakat gitu. Kalau lihat nih yang begini-begini, memang dalam hidup itu nggak selalu bagus ya gitu. Termasuk aku, orang kan ngeliatnya luarnya aja ya. Kamu juga ngalami kan, hidup kan nggak selalu indah karena kita public figure. Kita selalu dilihatnya yang indah-indah gitu. Tapi orang kehidupan pribadi kita kan nggak tahu. Nah, kayak gini-gini memperlihatkan untuk tidak kejeblos ke jalan yang benar, karena kesengsaraannya sebenarnya tuh menunggu di belakang tuh makin banyak. Coba kita lihat. Iya, kasihan bener. banget. Kok dia kayak nggak mau ngelepas itu tuh gila sih. Iya. Ya kan? Kehilangan dirinya sendiri karena bukan dia lagi yang Iya, berpikir. betul. Ya, dan kalau seperti tadi yang pertama Mbak Rida ya, kan begitu udah capek, susah kan? Untuk nggak segampang itu juga. Melepasnya Itu nggak bisa ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Anda yang masih atau pernah menggunakan ilmu hitam. Baik, terima kasih Roy Kiyoshi. Terima kasih Wulan Guritno yang telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dan pemirsa, setiap insan memiliki kisah kehidupan yang beragam. Dalam setiap pengalaman manusia, pasti melewati masa-masa kelam. Petiklah makna dari setiap kejadian yang menjadi pengalaman. Dari setiap kejadian yang menimpa. Karena disitulah Anda ditempa untuk menjadi lebih dewasa. Kamu berasa